Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu yang mana begitu mengetahui 9 orang anaknya pulang tanpa membawa Benyamin. Nabi Yakub pun terpukul jiwanya. Ia benar-benar sedih, sudah kehilangan Yusuf. Kini Benyamin dijadikan budak oleh penguasa negeri Mesir. Dari hari ke hari tampak nian kesedihan Nabi Yakub. Kini ia lebih suka menyendiri di mihrabnya atau tempat ibadah. Hanya Tuhan tempatnya mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari, ia mendapat ilham bahwa Yusuf itu masih hidup dan tak lama lagi ia akan berjumpa dengan anaknya yang sangat dicintainya itu. Nabi Yakub kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk mengembara ke Mesir. Carilah kabar tentang Yusuf di Mesir dan berusahalah membebaskan Benyamin agar dapat pulang. Karena tak sampai hati mereka melihat penderitaan ayahnya, anak-anak Nabi Yakub itu akhirnya pergi ke Mesir lagi. Mereka langsung menghadap Menteri Ekonomi. Di samping hendak meminta bantuan bahan makanan, mereka juga meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Benyamin. Ayah kami sangat bersedih sejak kehilangan Yusuf, terlebih setelah Benyamin juga tak dapat kembali pulang. Kami benar-benar mengharap belas kasih Paduka agar mau membebaskan Benyamin, sehingga dapat mengurangi penderitaan ayah kami. Akhirnya Yusuf tak sampai hati mendengar penuturan saudaranya tentang ayahnya yang menderita. Sambil tersenyum ia berkata, "Masih ingatkah kalian kepada saudaramu Yusuf yang kalian lemparkan ke dalam sumur tanpa belas kasih? Kalian meninggalkannya seorang diri seperti barang yang tak berharga. Tak kalian hiraukan ratap tangisnya dan kalian terus saja pulang tanpa merasa bersalah." Mendengar ucapan sang menteri, mereka terkejut. Bagaimana menteri itu bisa mengetahui perkara rahasia yang tak pernah mereka bocorkan? Mereka saling pandang. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah sang menteri. Senyumnya, wajahnya, bentuk tubuhnya dan dari atas hingga bawah. Dan akhirnya hampir berbareng mereka berucap, "Engkau Yusuf." "Benarlah, benar," jawab Yusuf. "Akulah Yusuf dan inilah adikku Benyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri penderitaanku dari ujian berat yang telah kualami. Dan dengan rahmatnya pula kami dikaruniai rizki berlimpah ruah dan kehidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Saudara-saudara Yusuf gemetar mendengar pengakuan itu. Terbayang kembali perbuatan mereka saat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka khawatir bila Yusuf membalas dendam. Tapi ternyata Yusuf bukanlah orang yang pendendam. Mereka pun dimaafkan. Yusuf kemudian mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudara-saudaranya. "Usapkanlah baju ini pada kedua belah mata ayah. Insya Allah beliau dapat melihat kembali. Kemudian ajaklah ayah dan ibu ke Mesir secepatnya. Aku sudah tak sabar untuk bertemu dan melihatnya." Demikianlah, setelah mereka datang di Palestina, baju gamis Yusuf segera diusapkan di kedua belah mata ayahnya. Atas kehendak Allah, Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Nabi Yakub dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf.
Kini lengkaplah sudah kebahagiaan Yusuf karena dapat berkumpul dengan seluruh keluarganya. Nabi Yusuf menaikkan ayah dan ibu tirinya ke singgasana. Apa yang pernah diimpikannya dulu sekarang menjadi nyata. Demikian kisah Nabi Yusuf alaihissalam sudah tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.